Ya pemirsa, berikutnya masih mengenai informasi seputar BUMN. Kali ini informasi seputar proyek fiktif di perusahaan BUMN yang berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Di mana KPK telah menetapkan 5 tersangka yang membuat kerugian negara mencapai 202 miliar rupiah akibat aksi nakal oknum Waskita Karya. Kasus tindak pidana korupsi proyek fiktif di tubuh BUMN PT Waskita Karya berawal dari kontrak kerja fiktif di 14 proyek yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Akibatnya negara dirugikan hingga 202 miliar rupiah. Tentu saja proyek fiktif ini membuka celah aksi oknum nakal badan usaha milik negara. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif dalam proyek-proyek yang digarap PT Waskita Karya. Ketiga tersangka tersebut yakni mantan Direktur Utama Jasa Marga Desi Aryani, Direktur Utama PT Waskita Beton Prikes Jarod Subana, dan Wakil Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya Fakih Usman. Desi Aryani ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatannya sebagai mantan Kepala Divisi 3 PT Waskita Karya. Sedangkan Jarod Subana ditetapkan tersangka dalam jabatannya sebagai mantan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 PT Waskita Karya. Sementara Fakih Usman ditetapkan sebagai tersangka dalam jabatannya sebagai mantan Kepala Proyek dan Kepala Bagian Pengendalian pada Divisi 3 PT Waskita Karya. Dugaan perkara tindak pidana korupsi dengan modus proyek fiktif yang terjadi dalam waktu periode 2009-2015 di Divisi 2 PT Waskita Karya Persero. Selain ketiganya yang ditetapkan sebagai tersangka baru, KPK terlebih dulu menetapkan 2 tersangka, yakni Fatur Rahman sebagai Kepala Divisi 2 dan Yuli Ariandi Siregar sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Risiko Divisi Waskita Karya. Dengan modus operandi pekerjaan fiktif, itu telah merugikan keuangan negara kurang lebih 202 miliar. Kementerian BUMN sendiri menegaskan permasalahan proyek fiktif di tubuh Waskita Karya ini memang menjadi salah satu fokus aksi bersih-bersih Menteri Erick Thohir. Tidak hanya di kondisi normal, BUMN ini justru menjadi ajang perampokan uang negara, bukan sebagai agent of development. Dan di era pandemi pun modus-modus itu tetap dilakukan. Nah, menurut saya ini harus ada pembenahan total di dalam tata kelola BUMN kita. Bagaimana good corporate governance itu benar-benar dilakukan. KPK mencatat kerugian negara akibat aksi proyek fiktif Waskita Karya ini mencapai 202 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi tak mau kecolongan. Penyitaan aset-aset para tersangka berupa lahan, tanah bangunan yang tersebar di berbagai daerah di Jawa serta Jabodetabek langsung disita. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga terdapat 41 kontrak pekerjaan pada 14 proyek yang dilaksanakan PT Waskita Karya. Bahkan saat ini Menteri Erick Thohir mendeteksi terdapat 53 kasus yang saat ini masuk ke dalam radar pengawasan proyek fiktif BUMN. Kementerian BUMN mendukung penuh langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap aksi proyek fiktif sejumlah oknum BUMN. Bahkan BUMN mengungkapkan saat ini terdapat 53 kasus BUMN yang tengah diawasi serius Menteri Erick Thohir termasuk proyek fiktif Waskita Karya. Staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga bahkan menegaskan penetapan tersangka mantan Direktur Utama Jasa Marga dan kawan-kawannya itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Keberadaan peran BUMN ini memang banyak sekali dikeluhkan karena kasus korupsi yang ada di BUMN tidak hanya yang terjadi di Waskita Karya. Yang hampir semua BUMN bermasalah. Selesaikan saja dulu
agar BUMN-nya itu bisa keluar dari masalah. Artinya ketua pelaksana ini sumber dari masalah. Selesaikanlah PLN. Bayar itu tagihan PLN kepada pemerintah. Selesaikan Pertamina. Garuda ini gajah semua. Loh itu aja nggak bisa dia urus. Kok mau ngurus Indonesia? Melihat faktanya dan tidak bisa ditutupi, lingkaran proyek-proyek fiktif di BUMN sudah terjadi sejak lama. Hanya baru kasus Waskita dan bulan Juni lalu terjadi di PT Dirgantara Indonesia berhasil diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Masih banyak lagi proyek-proyek fiktif perusahaan BUMN yang harus diungkap agar semangat pembenahan sistem tata kelola BUMN berjalan akuntabel dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip good corporate governance. Harus ada perbaikan sistem tata kelola BUMN. Tidak hanya menempatkan orang-orang yang kompeten, tetapi sistem tata kelola yang akuntabel juga perlu ditegakkan. Langkah konstruktif BUMN ini minimal dapat menutup celah aksi nakal oknum BUMN yang hanya memanfaatkan jabatan dan kesempatan sehingga berdampak pada kerugian negara. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Yulia Lorena, IDX Channel.